kita akan memulai membuka pertanyaan dari yang sudah hadir di sini terlebih dahulu. Saya akan menyapa Bapak Rohmali Zultan. Sudah hadir bersama kami? Baik, sedikit Pak Menteri dan juga Pak Irjen, saya akan memberikan pengantar. Pertanyaannya ini terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek yang diminta DJKI. Ini dianggap terlalu banyak dan menyusahkan pemohon seperti itu. Pak Rohmali, silahkan Pak. Selamat pagi Pak Menteri, perkenalkan nama saya Rohmali Sultan, teman-teman biasa panggil Mali. Pak Dirjen, Pak Irjen, mohon maaf. Pertanyaannya terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek Pak. Jadi Direktorat Merek saat ini meminta sejumlah dokumen yang berpotensi memberatkan pemilik merek. Nah, alih-alih membebankan dokumen yang terlalu kompleks untuk membuktikan terjadinya perubahan kepemilikan, kami menanyakan kenapa Kemenkum tidak mengembalikan fungsi Dirjen Haki sebagai pencatat dan memberlakukan pasal 69 Permenkum nomor 5 tahun 2026. Jadi organisasi kami, AKHKI, berpendapat bahwa mengumumkan perubahan kepemilikan dan memberi kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan perubahan tersebut jauh lebih sesuai prosedur dibandingkan dengan menambah beban pembuktian yang justru memperlama dan mohon maaf memperumit proses pencatatan. Demikian pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Dirjen KAI. Terima kasih Pak Rohmali atas pertanyaannya, Pak Irjen, Bapak Menteri Hukum yang kami hormati. Sejak Permenkum nomor 5 tahun 2026 memang ada tambahan terkait dengan pengalihan hak, syaratnya adalah pengesahan badan hukum. Ini sebenarnya justru untuk melindungi para pemilik hak atau pemegang hak merek itu sendiri. Karena agar jangan sampai ada proses pengalihan hak si pemilik merek itu sendiri tidak tahu. Ini pernah terjadi kasus seperti itu, justru dengan adanya Permenkum nomor 5 tahun 2026 ini kita bagaimana memproteksi para pemegang pemilik merek ini benar-benar terjaga, sehingga memang kita meminta agar proses pengalihan hak tersebut harus melampirkan pengesahan badan hukum. Jadi hanya satu itu tambahan, bukan banyak. Jadi jangan proses pencatatan saja, kalau menurut saya itu sangat pasif, tapi ini kan ada pengalihan yang bersifat konstitutif, hak milik orang lain dialihkan. Mungkin demikian. Mali? Lalu kami juga menanyakan masalah pengumuman Pak, karena kan kalau di Permenkum itu ada aturan bahwa pencatatan perubahan kepemilikan itu harus diumumkan ulang begitu. Ya. Nah itu kebijakan dari Dirjen Haki nanti seperti apa Pak? Ya ini Permenkumnya memang baru, ya kita menyadari sekarang sedang membangun sistem, ya, mengembangkan sistem terkait dengan proses pengalihan hak ini pasca permohonan, ya sudah ada beberapa hal yang sudah kita upload, sudah kita umumkan, namun khusus untuk ini memang sedang pengembangan. Nanti di sini ada Direktur TI, ya mengikutinya dari Maluku juga akan percepat ini prosesnya. Jadi ini karena amanat undang-undang, ya amanat permen kita akan percepat proses pengumuman yang tersedia di dalam sistem. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohmali dan juga Bapak. Tadi sudah dijawab, Pak Menteri ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, terima kasih. Masukannya sangat baik. Saya tahu bahwa terkait dengan hak kekayaan intelektual ini kan sesuatu barang yang tidak berwujud ya. Karena itu dibutuhkan sebuah regulasi untuk memastikan memberi kepastian hukum kepada terutama kepada ahli waris. Karena itulah diperlukan sistem yang sangat baik yang sementara sekarang kita kembangkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem seperti yang saya janjikan beberapa waktu yang lalu di akhir Agustus ataupun di awal September semuanya bisa berjalan secara baik, apalagi tidak usah khawatir karena nanti kita akan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, akta untuk mengakses akta kematian, kalau itu mau terjadi peralihan, itu nanti pasti prosesnya akan cepat. Jadi sekali lagi saya mohon pengertian teman-teman
bahwa dengan perubahan regulasi yang baru ini tidak ada kepentingan apa-apa selain untuk memastikan bahwa proses peralihan hak itu dalam rangka untuk memberi perlindungan maksimum kepada siapa yang berhak. Jadi itu filosofinya yang kita tuju.